Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu semua, saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik. Di tengah kesibukan dan tugas pekerjaan yang mungkin harus Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu hari ini boleh menyempatkan waktu untuk datang beribadah di dalam kul malam hari ini. Mungkin walaupun secara online, tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memperhitungkan kesetiaan dan kehadiran Bapak Ibu yang rindu datang untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, di dalam tema kul malam hari ini adalah menyikapi kegagalan, dan mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, renungan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau Tuhan yang baik buat kami hari ini ada karena anugerah Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu, urapi setiap kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang kami dengar malam hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa, agar firman yang sesuai adalah firman yang disampaikan adalah firman yang sesuai dengan apa yang Kau mau sampaikan untuk setiap kami Bapa. Ajar kami Tuhan, bentuk kami agar kami boleh semakin serupa, segambar dengan Engkau Tuhan, lewat firman-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu, kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah menyikapi kegagalan. Bapak Ibu, kegagalan adalah sesuatu yang terjadi ketika apa yang mungkin kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kenyataan. Ya. Tetapi yang namanya kegagalan di dalam kehidupan nyata itu memang seringkali terjadi. Dan bahkan mungkin juga bisa terjadi kepada setiap kita, termasuk orang-orang percaya. Mungkin eh, kita sudah mengimani dengan sungguh-sungguh, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita diberkati, kita diberi keberhasilan, kita diberi kesembuhan, kita diberi kesehatan, kita diberi kebaikan. Tetapi seringkali mungkin yang terjadi ini bukan seperti apa yang kita harapkan. Itu yang namanya kegagalan, dan seringkali membuat kita menjadi berputus asa, dan karena seringkali juga mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 94 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari Taurat-Mu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 94 ini ditulis oleh Raja Daud. Saya percaya apa yang dituliskan Raja Daud ini seperti apa yang pernah dirasakan di dalam kehidupannya, termasuk kesulitan yang pernah ia alami di dalam hidupnya. Raja Daud mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa di dalam firman Tuhan tadi, di balik setiap kesulitan yang ada, di balik semua keinginan dan rancangan yang kita miliki, sekalipun mungkin terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, seperti firman Tuhan tadi bilang, berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, yang Kau ajari Taurat-Mu. Sepertinya apa yang kita inginkan ya terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya. Bahkan rasanya kita seperti Tuhan hajar kita dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah, sesungguhnya Tuhan bukan sedang menghajar kita, tapi saya percaya Tuhan mungkin sedang mengajar kita. Tuhan sedang menunjukkan caranya, Tuhan sedang menunjukkan dan memberikan yang terbaik buat kita pada setiap kita umatnya. Makanya firman Tuhan tadi dibilang ini, berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan Kau ajari Taurat-Mu. Tuhan seringkali, sekalipun mungkin apa yang kita rasakan ini tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi percayalah, Tuhan mungkin mengajar kita supaya Tuhan mengajar, menunjukkan kita kasih-Nya, kasih setianya Tuhan kepada kita lewat apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Ya. Yesaya 55 ayat 9 firman Tuhan seperti bilang, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Sekalipun mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sering bilang seperti tingginya jauh rancangan Tuhan ini dan rancangan kita. Tapi saya percaya, ya, kita jangan sampai punya pikiran yang sempit karena masalah yang kita hadapi hari ini. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang rancangan yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Ya. Seringkali yang jadi
permasalahan buat setiap manusia, setiap kita termasuk orang percaya. Seringkali kita tahu bahwa kemampuan kita ini terbatas, bahwa seringkali kemampuan kita ini nggak sebanding dengan rencana Tuhan. Rencana kita itu nggak sebanding dengan rencana Tuhan. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah, tapi kita tidak mau menyerahkan ini, mempercayakan rancangan kita ini kepada rancangan Tuhan. Tetapi seringkali kita yang terjadi, seringkali kita memakai pikiran kita terus menerus yang kita tahu terbatas ini untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Artinya sekalipun kita sadari, tetapi tetap kita lakukan. Malam hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita dalam menyikapi yang kegagalan dalam kehidupan kita. Padahal di saat kita alami kesulitan, kegagalan, ya, sangat mungkin, ya, di saat kita mengalami kesulitan, kegagalan, itulah saat yang paling mungkin Tuhan izinkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ya. Kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita akan nyata ketika kita ada di dalam saat-saat yang mungkin kita rasakan seperti dalam keadaan gagal. Ya. Kita tahu firman Tuhan di dalam Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di balik kesulitan segala yang ada, ya, biarlah kita tidak pakai pikiran kita, tapi kita mulai belajar menyerahkan kepada Tuhan. Kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan ini rancangan yang luar biasa, rancangan yang baik. Ya. Pegang firman Tuhan ini. Ya. Dan itu adalah satu sikap satu hal yang penting hari ini, malam hari ini, buat kita semua, termasuk kita orang yang percaya. Untuk tahu bagaimana kita seharusnya bersikap yang benar ketika kita diperhadapkan pada perasaan kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Selain kita tahu bahwa Tuhan selalu ada buat kita, ya, hal-hal yang kayak itu kita miliki, kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan punya selalu rencana yang baik buat hidup kita. Kita juga perlu punya sikap yang benar di dalam menghadapi kegagalan yang kita rasakan, kegagalan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita ini nggak keluar dari Tuhan, tetapi biarlah kita tetap bisa bertahan dan bahkan bisa keluar sebagai pemenang. Sekalipun hari ini kita merasakan dalam kehidupan kita hari ini kegagalan yang kita rasakan. Di dalam malam hari ini kita bersyukur, ya. Di dalam hari ini kita mau belajar. Ada 3 poin yang saya mau share di dalam bahan kul hari ini. Bagaimana sikap kita? Kita tahu Tuhan baik buat kita. Kita tahu Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Kita tahu Tuhan betul bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita orang percaya. Kita pun kudu punya sikap yang benar. Ya, saya percaya kalau kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita pun kudu punya sikap yang baik agar kita ini bisa bertahan menghadapi kegagalan yang mungkin kita hadapi, atau mungkin sebenarnya bukan kegagalan, tetapi mungkin kesuksesan yang tertunda. Ya. Hal yang pertama kita baca di Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan bilang, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ya. Ini firman Tuhan bilang, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh." Jadi hal pertama ketika kita sikap yang benar bagaimana ketika kita menghadapi rasanya kegagalan dalam kehidupan kita ingat firman Tuhan bahwa mungkin Tuhan ini sedang mengajar kita. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Di firman Tuhan bilang, "Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu." Firman Tuhan mengatakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Ya, lewat Mazmur tadi, bagaimana kasih Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengajar, mendidik kita, menunjukkan pada kita, memberi nasihat. Jadi Tuhan mendidik kita demi kebaikan kita. Sekalipun mungkin sulit, rasanya kita mengalami kegagalan, hal yang pertama yang harus kita ingat, kita miliki, dan kita rasakan dalam kehidupan kita, bahwa kegagalan dalam kehidupan kita ini mungkin bukan hanya kita bicara introspeksi diri, dari hal-hal mungkin yang nggak sesuai, yang nggak berkenan dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mungkin tujukan, Tuhan ajar kita supaya kita nih balik kepada jalan yang benar. Ya. Ketika kita ada salah, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin hal yang pertama kita introspeksi.
Ya. Tapi yang hal yang harus kita ingat selain introspeksi, kita juga jangan putus asa dalam kehidupan kita ini. Karena mungkin Tuhan ini sedang mendidik kita. Ya. Jadi hal yang pertama mungkin Tuhan sedang mendidik kita. Mungkin Tuhan sedang mendidik kita di dalam kesabaran. Mungkin Tuhan sedang mendidik kita di dalam ketaatan, ya, kesabaran, ketaatan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Agar kita ini jadi orang yang benar-benar siap. Saya percaya di balik segala masalah yang kita hadapi, Tuhan tuh nggak pernah jahat buat kita. Mungkin Tuhan sedang mendidik kita agar mempersiapkan segala diri kita agar kita siap menerima berkat Tuhan yang lebih besar, yang sesungguhnya yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan sedang mempersiapkan kita, mempersiapkan, mendidik kita, mengajar kita agar kita boleh sabar, ya, agar kita boleh semakin taat, agar kita boleh semakin percaya, agar kita bisa bersyukur. Karena saya percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita miliki, kemampuan kita. Firman Tuhan bilang seperti, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya percaya mungkin Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita. Dan saya percaya didikan Tuhan tidak merancangkan yang jahat buat kita. Ya, tadi firman Tuhan bilang, belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, mungkin rasakan kegagalan, Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Bukan buat Tuhan nggak bikin kuk yang berat buat kita, tapi kuk yang ringan dan enak buat kehidupan kita. Punya tujuan yang baik buat kehidupan kita. Percayalah, Tuhan punya maksud baik di dalam setiap kita. Kalau jangan sampai kita keluar jalurnya Tuhan. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Percaya didikan Tuhan demi kebaikan. Ya. Hal yang kedua yang kudu kita ingat ketika kita sikap yang benar ketika menghadapi kegagalan tadi pertanyaan kita, mungkin itu Tuhan mendidik kita demi kebaikan kita. Ya. Ketika kita menghadapi kegagalan, hal yang kedua, percaya juga selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Roma 14 ayat 8 firman Tuhan bilang ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Hal yang kedua yang harus kita miliki, yang ketika kita menghadapi kegagalan, menyikapi kita bagaimana menghadapi kegagalan, kita harus menyadari bahwa di dalam Tuhan, kesulitan apapun, bahkan mungkin yang tersulit yang harus Bapak Ibu hadapi di dalam hidup ini, ingat bahwa di dalam Tuhan pasti selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan pasti ada selalu pengharapan. Dan kalau kita tahu, dan saya percaya, kalau kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita anak-anaknya, sesulit apapun kegagalan yang kita rasakan, seharusnya nggak membuat kita ini menjadi kecewa dan khawatir yang berlebihan di dalam hidup kita, yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Ya. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan ini yang dituliskan Rasul Paulus ini luar biasa. Bilang, dan pengharapan di balik semua kecewaan kita ya. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya kalau kita tahu Bapa kita ini Bapa yang baik, saya percaya kita nggak akan pernah kecewa. Ya, kita akan pernah kecewa. Tapi kita akan tetap selalu berharap kepada Tuhan. Ya, kecewa dalam kegagalan akan membuat kita semakin down. Ya, seringkali akan mengganggu kehidupan, bahkan kesehatan kita. Tapi biarlah kita belajar dari Abraham, yang kita tahu tuh, sekalipun Abraham sudah tua, Sarah istrinya udah tua, nggak mungkin punya anak, tapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu pengharapan yang diharapkan oleh Abraham itu mendatangkan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Keturunannya menjadi banyak. Dan saya percaya itu karena Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada atau tidak adanya pengharapan di dalam kehidupan kita, jangan kecil hati. Karena ada atau tidak adanya pengharapan, sebenarnya itu tergantung dari sudut pandang kita. Abraham menurut sudut pandang manusia nggak mungkin ada pengharapan. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, Abraham tetap punya pengharapan. Sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap nggak kehilangan pengharapan dan janjinya digenapi Tuhan. Ya. Bagaimana dengan sudut pandang kita ketika kita menghadapi diri kita, apa diri kita merasa gagal? Ya, pengharapan adalah sudut pandang kita. Ketika kita memandang kepada Tuhan, saya percaya pengharapan di dalam kehidupanmu, kegagalan dalam kehidupanmu bukan hal yang vonis terakhir. Karena ketika kita memandang dari sudut pandangnya Tuhan, pasti ada jalan keluar. Saya percaya, bagaimana caranya kita supaya kita memiliki sudut pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting. Ya. Milikilah kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu sendiri secara pribadi. Apa yang sudah Tuhan genapi dalam Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu rasakan bagaimana Tuhan sudah memberikan berkat, kasih karunia, kesehatan yang Bapak Ibu miliki dalam kehidupan. Ini saya percaya bukan karena kekuatan Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan. Rasakan, bukan hanya rasakan kasih itu dalam hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu secara pribadi. Ketika Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan, Tuhan dulu pernah mengasihi saya. Saya percaya kegagalan yang Bapak Ibu hadapi ini bukan hal yang vonis terakhir. Ya. Bukan vonis terakhir. Pakai sudut pandang Tuhan. Lewat kasihnya Tuhan yang Bapak Ibu miliki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya kegagalan bukan masalah yang besar. Karena saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Hal yang kedua, percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Hal yang ketiga, bagaimana sikap yang benar kita dalam menghadapi kegagalan. Biarlah kita tidak mengandalkan pengertian sendiri. Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hal yang ketiga yang harus kita miliki ketika sikap kita harus memiliki ketika kita menghadap bagaimana kita menyikapi kegagalan. Kita tetap tidak mengandalkan pengertian diri kita sendiri. Ketika kita menyikapi kegagalan dengan pengertian diri kita sendiri, saya percaya itu tidak akan membawa jalan keluar, tetapi akan semakin membawa kita menjadi semakin merasa gagal dan akan membuat kita semakin berat di dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan. Ya. Dalam Amsal firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Dia yang akan meluruskan jalan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka jalan dan Dia akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya, ketika jalan Tuhan dibukakan, kita akan semakin mengenal, oh betapa baik,
betapa kasihnya Tuhan. Semakin kita merasakan betapa baik, betapa kasih Tuhan, semakin kita bisa memandang segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan, cara kasihnya Tuhan. Ketika kegagalan itu boleh datang lagi dalam kehidupan Bapak Ibu sudah merasakan kasihnya Tuhan, dan Bapak Ibu tidak akan mundur karena kegagalan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Percayalah, janji Tuhan itu pasti akan ada waktunya Tuhan menggenapi setiap permohonan dan doa kita. Amin. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita menyikapi kegagalan di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama tadi, percaya didikan Tuhan. Percaya akan didikan Tuhan. Dan itu demi kebaikan kita. Tuhan mendidik kita. Percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yang ketiga, tidak mengandalkan pengertian diri sendiri. Kalau bisa saya rangkum dari ketiga hal ini. Hal yang pertama ketika kita menghadapi kegagalan adalah percaya. Hal yang kedua yang harus ada sikap yang Bapak Ibu miliki ketika menghadapi kegagalan adalah percaya. Hal yang ketiga yang Bapak Ibu harus miliki dalam menghadapi kegagalan adalah tetap percaya. Ya, saya mau tutup ya dengan satu kesaksian yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, yang namanya Thomas Alva Edison. Ya. Dia pernah mengalami kegagalan. Ya, dia bagaimana dia menemukan lampu pijar. Dia nggak pernah putus asa untuk menemukan kawat pijar terbaik yang kita bisa nikmati hari-hari ini. Dia mengalami bukan 1 kali, 2 kali, ratusan kali, tapi ribuan kali kegagalan. Tapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan hari ini, karena penemuan dari seorang yang namanya Thomas Alva Edison berasal dari apa? Dari ribuan kegagalan. Saya mau kasih tahu makna dari sebuah kegagalan mungkin adalah sebuah pembelajaran buat kita. Biarlah kita setiap anak Tuhan jangan putus asa, tapi percaya, percaya, dan percaya. Karena kegagalan adalah seringkali ada perasaan saja yang kita miliki. Padahal Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Apalagi kalau Thomas Alva Edison saja yang nggak pernah putus asa, Tuhan akhirnya bisa menemukan apa yang dia cari. Apalagi kita sebagai orang percaya. Sama seperti Abraham, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, tapi ia tetap berharap juga, tetap memiliki sikap yang sama dan konsisten, nggak berputus asa, nggak berputus pengharapan, sekalipun menghadapi kesulitan dan kegagalan di dalam kehidupan. Satu ayat terakhir yang luar biasa yang sering kita dengar, Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, orang yang percaya. Bapak Ibu adalah orang yang terpanggil, yang Tuhan sudah rencanakan untuk menikmati rencana yang baik. Jangan kalah dengan kegagalan yang hanya mungkin perasaan atau mungkin kegagalan yang kita hadapi hari ini. Tapi biarlah kita tetap percaya, percaya, dan percaya. Jangan putus asa. Orang dunia saja bisa mendapatkan keberhasilan di balik setiap kegagalan. Apalagi kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami belajar sama-sama, kami dikuatkan malam hari ini Bapak untuk tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kegagalan, menghadapi masalah di dalam kehidupan. Seringkali kegagalan adalah hanya cara dunia untuk mengelabui kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjatuhkan kami. Tapi biarlah kami tetap pegang firman Tuhan. Kami tetap percaya, percaya, dan percaya. Karena di dalam segala sesuatunya Tuhan merancangkan yang baik. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami ada yang sakit, Tuhan biarlah malam hari ini kami pegang bagian kami yang tubuh kami yang sakit. Dan kami mau berdoa sepakat di dalam hati. Dengan iman kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada di antara kami juga ada yang di dalam beban, dalam
ekonomi, di dalam keluarga, di dalam hubungan antara keluarga. Tuhan, biarlah malam hari ini Bapak, Engkau buka jalan, beri beri jalan keluar buat mereka ada masalah dalam ekonomi. Beri pemulihan yang ada mereka dalam permasalahan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Beri roh pengampunan buat setiap kami agar ketika kami dapat mengampuni, membereskan segala sesuatu yang nggak beres dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami selesai bicara, tapi biarlah firman Tuhan lewat Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami jauh lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.